Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Karim, host podcast PPM Al-Ikhlas. Hari ini edisi kesekian di hari ke-24 puasa Ramadan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Bapak sekalian, setelah kita melewati beberapa episode podcast yang luar biasa, unik dan menarik, hari ini sangat seru karena biasanya kita menghadirkan bapak-bapak, mas-mas, mulai dari penjaga masjidnya sampai sesepuhnya. Hari ini kita kedatangan Sri Kandi. Dapat idenya Sri Kandi dari mana? Kita kedatangan ibu-ibu yang luar biasa. Jadi kalau selama ini PPM Al-Ikhlas terkenal dengan Persatuan Pemuda Muslim Eropa, hari ini spesial kita akan membahas sisi lainnya, yaitu Persatuan Penggemar Makanan Enak katanya. Nah, itu salah satu plesetannya PPM Al-Ikhlas. Nah, di balik itu semua, beliau tiga Sri Kandi inilah yang sebenarnya bertanggung jawab atau di balik layar lah yang mempersiapkan makanan enak di setiap acara dari awal berdirinya PPM Al-Ikhlas ini sampai hari ini, termasuk bulan penuh bulan suci Ramadan ini. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang belum berkesempatan datang ikut berbuka bersama maupun sahur bersama di Al-Ikhlas, silahkan datang. Masakan dari ibu bertiga ini sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita kenalan dulu dengan tiga Sri Kandi kita. Di sini ada Ibu Muti, Ibu Aminah, dan Ibu Lili. Sehat semua Bu ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas kedatangannya. Biasanya Ibu yang menjadi tuan rumah, tapi hari ini Ibu bertiga menjadi tamu spesial di podcast kita. Kita kenalan dulu langsung dari Ibu Muti. Iya. Ibu Muti asalnya dari mana, kemudian sudah berapa tahun di Amsterdam, dan cerita awalnya seperti apa sehingga akhirnya tinggal dan hidup di Amsterdam. Oh, silakan Bu. Agak dekat dengan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ceritanya gimana ya? Dari pertamanya saya di sini sudah aslinya dari Ujung Pandang, ya Makassar ya, Makassar Sulawesi Selatan, ya aslinya. Tapi besarnya di Jakarta, ya. Sekolah semuanya di Jakarta, terus ketemu jodoh, terus di Jakarta juga. Masih bahasa Bugis ya, bisanya bahasa Bugis ya, keluarga semua dari Bugis, terus terus menikah, ya udah sekolah di Jakarta, menikah terus dengan almarhum Bapak Opang Kamal, terus sama-sama di Amsterdam, tahun 1980 ya, 80 lama semua ya, sampai di sini belum kami ada itu. Terus udah sampai di sini, kebetulan ya suami juga aktif di ya Muslim, terus ya kita dari tahun 1980 itu ya ikut sama suami di kesini, terus aktif di mula-mula kan PPME rumah ke rumah gitu ya pindah-pindah rumah Satria. Nah, saya rasa soalnya saya paling lama di sini di antara kalian ya yang ikut ya aktif di PPME. Udah terus sampai ya terus aktif sampai punya gedung, sampai sekarang punya gedung sendiri, udah aktif terus sampai sekarang, alhamdulillah. Saya itu aja ininya. Jadi istiqomah di masjid sampai walaupun kesini sudah menikah. Iya, sampai anak-anak. Jadi saya punya ya aktif sama suami juga aktif ya di almarhum, aktif sekali di PPME sampai meninggal gitu ya, meninggal dunia. Terus punya anak dua, putra saya namanya Tio yang laki-laki, yang kedua Oti,
juga aktif di masjid. Ini dari kecil juga ikut ngaji sampai sampai berkeluarga sekarang, jadi sekarang udah berkeluarga, udah punya anak dua-duanya masing-masing. Terus kita aktif terus sampai sekarang aktif di masjid, anak-anak juga gitu. Alhamdulillah. Baik, semoga istiqomah ini menular ya. Amin. Ya. Dari muda, dari masa itu masih cantik. Gimana sih? Saya 20 tahun. Alhamdulillah. Ya, kalau dia 40 tahun kita yang dulu. Benar Pak. Dulu memang kita bilangnya cantik, sekarang udah tua ya, jadinya. Allah tetap cantik. Baik Bu, semoga istiqomah. Amin. Insyaallah banyak. Kita bergeser ke yang tidak kalah cantik. Nggak ada duanya. Namanya juga sudah Masya Allah. luar biasa. Ya. Siti Aminah. Siti Kita. Aminah. Ibu kita Bu Aminah, kalau Bu Muti tadi dari Makassar, tahun 1980 sudah sini. Kalau Bu Aminah, Kalau saya sih dari Riau ya, kenapa Pak? Riau. Riau, Sumatera, sekolah di situ. oke. Terus tamat SMA, kuliahnya di Taiwan. Oh, Ya, Taiwan. ya, nah, terus tamat dari situ. Sekarang di Taiwan. Ya, Pak, itu Mandarin. Dari situ ini Homa. Dan dari situ tamat pulang ke Indonesia tahun 2000, terus akhirnya nggak betah kerja 8 bulanan. Kita ke tahun 2002, kalau nggak salah kita ke Amsterdam. Oke. Dari Amsterdam akhirnya kita dapat jodoh. Oh, itu belum menikah. Belum menikah, masih sendiri. Terus kita akhirnya dapat jodoh, ya udah kawin ke sekarang. Tapi memang dari awal kita udah dari gadis sudah memang aktif di masjid. Memang dari datang sampai sekarang memang tetap aja duduknya di dapur. Nah, tetap lain. Iya, sisi masalah. Iya. Alhamdulillah. Nggak jalan kalau nggak ada lebih kurang. Kalau Om itu kan punya 2 anak, Ibu. Oh, 1 anak, 1 suami. Kan bisa aja. Ya. Satu lagi kita kenalan lanjutkan dengan Ibu Lili Santoso. Ini juga luar biasa. Iya. Kita cari cerita beliau. Saya sudah tahu beliau dari Jombang. Jombang. Jawa Timur, Ya. dari Sulawesi, Sumatera, kita ke Jawa Timur. Indonesia sekali lah pokoknya podcast kita. Ibu dari Jombang, pertama kali tahun berapa Bu kesini? Cerita awalnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya bukan dari Jombang. Oh iya. Jadi Jombang itu suami. Kalau Kalau saya asli dari Lawang, Malang. Jawa Timur. Ngalam, kira ngalam. Alhamdulillah saya di sini dari tahun 87 ya. Jadi 35 tahun ya. Oh ya. Ya gitu ya, segitu ya. Berarti berdua Tanjung Muti. Iya, dong. Iya. Saya tahu. Menikah dengan Pak Budi Santoso, kemarin sempat juga ikut dalam podcast ya. Alhamdulillah kita dikaruniai 3 anak, putra, putri dan putra. Rizal, Amalia. Semuanya ada di sini. Nah, di sini ya. Saya di sini alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Udah generasi ketiga masih sama. Oh iya. Cucu, baru 1 cucu, alhamdulillah. Kalau Bu Lili dari awal sudah ikut dengan suami atau Saya dulu di sini. oh Ya, saya tahun 87 masuk sini, kemudian tahun 91 pulang menikah dengan suami, terus 91 bulan-bulan Maret, April itu balik lagi ke sini. Nah, sejak ada sebenarnya sebelum nikah pun kita juga yang nggak terlalu aktif di PPMI Al-Ikhlas ini. Dulu masih namanya PPMI Amsterdam ya. Kita ya keluar masuk gitu, datang ya ketika lebaran gitu aja. Nah, pas ketika menikah dengan suami, mulailah dengan keterbatasan ilmu dari suami, kita mulai mengaktifkan diri gitu. Pertama kali kita ketemu dengan beliau-beliau ini yang memang benar-benar face to face, atau kita merasa kayak ini kayak ke-trigger gitu Mas. Kita harus ikut terjun di BPM ini, kita bantu apa kita bisa gitu.
Nah, kebetulan waktu itu PPM ini mengadakan acara halal bihalal. Nah, untuk yang pertama kali ya, atau yang kedua kali, pertama kali ya Ulan ya, itu di Doven Centrum, di Abad Kersanama. Nah, di situ itu mulainya kita ininya. Sampai mulai aktif banget di situ. Ya. Ya di dapur, ya di pendidikan, kita semua Yang kita masuk dapur itu bukan dapur tempat masak, tapi dapur keseluruhan. dapur PPM. Tapi pendidikan juga. Terus, Kita kan semuanya, iya, apa yang kita bisa, ya sedikit apa yang kita bisa kita kita manfaatkan di sini kita sekalipun memang nggak banyak gitu mas, kita juga background juga bukan yang pesantren banget seperti jenengan. Baik ibu-ibu, sebelum kita gali lebih jauh tentang menu bulan Ramadan yang selalu enak-enak terus, saya ingin dengar cerita tentang sebenarnya apa sih dari awal ketika ibu-ibu mau aktif, dan kan terkenal ada tadi saya sebutkan di awal di Persatuan Penggemar Makanan. Artinya kan ini sebuah penarik untuk jamaah sebenarnya kalau ke masjid itu tidak hanya dibayangin ya ibadah aja, tapi ada untuk interaksi sosial. Sebenarnya itu Sebenarnya termasuk ciri khasnya PPM kita itu. Ya itu suatu ciri khas sudah itu, udah makanan itu udah wajib. Yang terkenal apa Bu? Makan panasnya. Makan panas kita selalu menyediakan dari masjid. Seperti acara istighosa ya, misalnya. Jadi kalau istighosa tuh kebanyakan kita pasti yang sebulan sekali awal bulan. Awal minggu ya. Dari dulu dari rumah ke rumah tetap ada makan. Ada makan panas gitu. Ya menu-menunya ganti. Masak juga berganti. Masya Allah. Kebiasaannya tuh ibu-ibu yang bawa. Jadi masak di rumah masing-masing. Iya, itu bawa masing-masing gitu. Jadi satu. Jadi dibagi-bagi. Kalau yang terkenal dari dulu di apa yang menu Anda maksud ini ya? Masakan Makassar atau overall aja. Nusantara. Biasanya sih kita nggak tentu ya, misalnya soalnya maksudnya jamaah kita tuh semuanya suka. Oh itu masak apa aja? Iya. Masuk. Apalagi kan makanya baru-baru gitu ya. Wah itu semakin lahap deh. Enak nggak enak, alhamdulillah pokoknya yang penting guyup gitu. Saya bayangkan kalau istighosa kan lama, pasti dari rumah nggak makan dulu karena ingat Tuhan. Oh ya, tapi kan nanti kita keluarin, kan ibu-ibu juga ada yang bawa kue. Nah, jadi kue dulu. Snack dulu, nanti kue baru makan panas. Sesudah istirahat. Kita makan panas. Ya dulunya juga seperti misalnya ibu-ibu setiap itu bawa masing-masing gitu ya, saya ini ya makanan nanti kita gabung gitu. Tapi nah kita juga ada misalnya seperti nanti kalau ada istighosa nanti misalnya kita atur gitu, 3 ibu bikin ayam goreng, 3 ibu bikin sayur, 3 ibu ya jadi merata juga, itu juga kita suka. Biasanya sebelumnya itu kita itu ibu-ibu yang nyumbang makanan bawa apa kita yang bagiin, kita konsumsi yang maksudnya itu yang menyediain. Terus belakangan ya karena kita pikir ada budget sendiri, jadi kita keluarin dari 150 sampai 170 sampai 200, sekarang sampai berapa? Nah gitu per bulan kita keluarin buat maksudnya itu ya khusus untuk istighosa aja. Kalau dulu tuh nggak ada budgetnya, ibu yang nyumbang. Jadi awal-awal itu sedekah ya, perlahan-lahan kita ada budget. Ya gitu. Jadi belakangan kita ada budget sendiri, jadi kita kasih ibu-ibu itu kan sukarela juga sih, ibu masak kita kasih, maksudnya kalau yang ayam mungkin lebih banyak kasihnya gitu. Sebenarnya sih cuma beli bahan aja, masak sih mereka udah gratis lah gitu contohnya. Dan kalau tidak salah di ada semua ada nggak repot. Ini ibarat kata Amsterdam itu atau di Belanda rumah keduanya Indonesia. Kita nggak pernah kekurangan bahan-bahan
Ya. sama sekali. Bahkan kalau kita boleh ngomong masakan di sini cenderung lebih enak daripada di Indonesia aslinya. Karena kita berani kumpul di sini. Di Indonesia kan dulu mahal gitu ya. Wah, sudah ampun dah. Apalagi sebelah kita ini, wah ampun. Rasa bumbu itu kan impor ya dari Indonesia. Betul. Ya, saya bayangkan kalau impor ke luar negeri, terutama Eropa itu pasti lebih bagus dari Ya. Iya, Jadi iya. Betul. Ya, salah satunya Indomie aja. Kan Indomie Indonesia tuh yang kita beli di Beda Indonesia, rasa, sini beda rasa. beda kualitasnya ya, dari bentuk mie-nya juga beda. Oke, Bu. Kalau ini kan background menjalani kalau tidak salah kan memilih Iya. itu kan pasti menunya akan baik. Bu Muti dan Bu ini punya warung. Ya, Enggak. Punya kita rumah tangga. Di rumah aja. Ya, rumah tangga doang. Rumah tangga Tapi doang. selain Bu bertiga ini juga ada ibu lain. Nah, jadi sebenarnya tim konsumsi itu ada 5 orang. Jadi Ibu Muti, saya sendiri, terus Mbak Lili, Ibu Lili. Dan itu ini 5-nya dari muda berarti. Iya, Iya, dari dulu iya. gitu. Jadi Mbak Lita, Ibu Lita, Ibu Lita Hansa, terus sama Teida, gitu. Kita berlima gitu. Sudah berapa tahun. Belum berantem sih, Betul. ada. Itu kita sistem. Iya. Itu kita presetnya itu mas. Kalau kita nggak bertengkar nggak ada. Tidak ada. Kita Nggak seru. iya nggak seru kita di Indonesia gitu ya. Masalahnya apa ini lagi? Ya nggak seru kita nggak bisa berantem. Itu kita kangen banget Iya, berantem. pasti itu soalnya kalau misalnya kita mau bikin apa ada acara apa gitu sesuatu Pasti ada. pasti kita ini dulu tapi nanti kita pasti di rumah tuh atau kita tim konsumsi tadi video call nanti kayak sampai adem ya kayaknya. Pokoknya acara besar ya. Iya, kalau acara besar gitu pasti mau acara besar ya pasti kita ada Ya gimana sih, ini kan mesti begini. Iya, Gitu. iya, ini iya. beda. Nanti aku tapi saya nanti bilangnya dulu sama orang lagi begini ya ini bilangnya gini jadi tapi ntar kita ini lagi Tapi keunikan kita ini mas. Justru Kita sih. backgroundnya beda jauh. Macam-macam ya. Saya dari Jawa Timur, Bu Aminah dari Riau, Bu Budi dari Sulawesi. Iya. Sulawesi ya, Sumatera ya. Sulawesi. Sumatera, Bugis. Nah, Apalagi saya kan Cina asli, ini Cina asli. Wah, itu wah ini luar biasa itu. Oh, enggak, saya udah lama sih pemalas lainnya. Tapi kan malas saya dari SD mas, luar biasa ini. Lama. Nah, karena keunikan dari saya bilang beda-beda ini, tapi mas kita nggak pernah merasa ada perbedaan ya. Iya. Kita selalu masya Allah. Sampai orang pada bilang, ini lagi berantem atau lagi Iya, ngobrol. kalau Karena kerasa Iya. asik banget. Padahal suaranya aja yang kenceng gitu. Dalam Suara bersutra. sutra. Ini Ini ya yang baik-baik. Oh, sendiri kan. Ya, bukan galak sih. Ya Memang sih, emang suara suaranya saya harus, begitu. harus. Ya, gitu. Padahal memang ya mungkin ada yang kayak gitu di rumah juga begitu suami sama anak gitu. Kenapa sih ngomong seperti itu? Kayak gimana? Kayak budak gitu. Bukan memang udah gimana sih? Apalagi kalau kita udah ngobrol bertiga gitu dia di video call gitu. Bisa nggak kecil sedikit ya udah mau Tony kalau kayak nggak kenceng tuh kayak nggak seru gitu ngobrol. Itulah unik banget kita ini. Gosip itu kita rasakan gitu. Paling seru. Ya ada lah gitu. Gosip ada, kalau gosip kayaknya kalau ada maksudnya kalau kayaknya ibu-ibu kayaknya gimana nih kurang ini gitu. Ya kita akan gosipin gitu. Lumrah. Ya. Bukan gosipin orang. Enggak, itu kan kadang ada dengar dari ibu segelintir ibu ngomongnya begini. Ya kita otomatis sudah gosip itu namanya kan pasti kita akan cerita gitu. Jadi kita kepengennya memuaskan semua orang gitu. Tapi kita namanya manusia biasa, apalagi kita satu organisasi itu kan banyak kepala, jadi banyak macam gitu. Kita nggak bisa memuaskan 1-2 orang atau semuanya gitu. Jadi ya pasti ada yang puas, ada yang nggak puas. Jadi ya kita mau gimana namanya kita berusaha aja yang terbaik gitu. Kayak di sini yang digosipin. Khusus keinginan untuk stay di sini atau balik tapi kayaknya soal konsumsi dulu. Iya. Sebelum pindah ke situ, kita mau bilang sedikit dapur selama Ramadan. Kita alhamdulillah sangat dibantu sama Ibu Fitri, sama Ibu Umi, sama Pak Umar ya. Di dapur ya. Di dapur.
Ya, kita spesial. Ya, benar gitu. Kalau Pak ya setiap hari. Kalau Pak Umar dia benar-benar sukarela, benar-benar dia senang membantu ibu-ibu di dapur gitu. Kalau Pak Umar ya. Tapi kalau kayak Bu Umi, Bu Fitri gitu kan benar-benar kita istilahnya alhamdulillah kita udah bilang gimana nih kita bilang kita kan orang kerja orang sehat ya jadi nggak bisa 24 bukan 24 jam sih maksudnya tuh buka sama sahur gitu nggak bisa jadi harus mereka yang menghandle semua gitu jadi luar biasa mereka ini kalau tanpa mereka kita juga kayaknya limpung gitu jadi manajemen pertama itu adalah ini tuntutan ya ya tidak memungkinkan ibu dan konsumsi iya orang kerja iya makanya ya itu karena kita orang kerja juga di luar jadi ya maksudnya kalau kayak si Umi si Fitri juga orang kerja gitu, tapi mereka alhamdulillah kan nggak berkeluarga jadi mereka bisa gitu datang ke sini kalau kita kan bisa berkeluarga punya anak jadi susah gitu ya untuk ninggalin gitu sampai sahur gitu tapi luar biasa kita pernah ketolong alhamdulillah ada mereka ya jadi Bapak Ibu sekalian memang khusus untuk bulan Ramadan ini ya ini ya yang mereka dikontrak khusus untuk satu bulan sama kan ya jadi gini jadi kalau kita mau untuk bulan Ramadan itu ya Mas Radin kita bagian konsumsi itu bikin seperti roster ya kita bikin roster untuk tiap hari ya jadi kita udah bicara dulu sebelumnya jadi misalnya seperti yang saudara-saudara kita yang di PPM Adikasi yang punya usaha seperti misalnya warung haji ya dari awal nggak dikontrak itu sukarela dikontak ya kita kontak jadi kita kontak ya Pak Mas Radin jadi kalau bisa seperti Ibu Lili warung haji kebetulan keluarga Ibu Dina dari Sari Citra terus Ibu Frida toko Matahari Ibu Sri Barokah terus toko Maju terus Pak Jun dari Pak jadi kita kontak mereka jadi biasanya tuh kan mereka tuh mau sedekah untuk bulan Ramadan jadi tiap harinya itu kita sadari konsumsi itu jadi sesi konsumsi bikin roster misalnya hari Senin siapa dua toko dua menunya apa hari Selasa siapa menunya sih terserah yang menyumbang sedekah ya tapi kita udah bilang jadi tolong kalau misalnya itu paling sedikit dari satu warung itu atau toko itu misalnya paling sedikit 30 untuk 30 orang ya itu door the week gitu ya jadi mandat total don't tapi kalau udah Friday Saturday sore kita tuh ekstra banyak jadi nanti kita tambahin lagi menunya gitu ya untuk supaya karena itu banyak tuh ya biasanya yang buka puasa tiap hari juga ditambahin setiap hari Senin sampai Minggu tuh itu ada toko yang isi punya yang warung ya terus yang Senin basis kita minta sedekahnya dari toko yang punya warung tapi yang keduanya menu kedua itu istilahnya dari ibu yang menyumbang dia nyumbang uang gitu kadang-kadang kan dia nggak bisa masak sekarang kalau dulu mereka masak jadi tahun ini karena sudah sekarang mulai pandemi habis terbuka jadi mereka kayak udah lama kayaknya nyumbang jadi mereka nyumbang uang jadi sama kita dibagi ya jadi kita dengan uangnya kita menurut siapa masak gitu jadi dengan uangnya jadi ibu-ibu juga termasuk nyumbang makanan juga jadi roster itu supaya kita jadi teratur ya Mas gitu. Itu pasti. Dan setiap toko itu membuat satu lauk sama sayur. Lauk itu berupa entah ikan atau daging atau ayam gitu ya. Sama sayur. Nah, ini yang membackup yang untuk 30 orang tadi. Nah, selebihnya kita juga minta ke ibu-ibu yang rumah tangga itu tadi. Kalau mereka mau masak, ya mereka masak. Kalau nggak, seperti yang Bu Aminah tadi ceritakan, nyumbang berupa uang, nanti kita yang masaknya. Gitu. Jadi dari Senin sampai hari Ahad itu kita semuanya sudah alhamdulillah terjadwalkan semuanya. Dan setiap hari itu pasti ada tokonya. Alhamdulillah.
Oh, kalau weekend banyak Mas, itu paling sedikit kalau weekend itu. Kalau Sabtu itu kira-kira 80 kita paling sedikit musimnya ya makan besar. Ini makan Itu besar kita inklusif sama sahurnya ya. ya, sama sahurnya juga. Apalagi sekarang terakhir tadi kita lihat yang sahur juga banyak gitu. Jadi kita pasti udah iya ini ya. Kalau maksudnya itu kalau hari biasa pertama puasa kita menyediakan dari Senin sampai Kamis itu lebih kurang 30-40 orang dari makan lauk sama sayur. Tapi kalau dari Jumat sampai Minggu itu lebih kurang 40 sampai 80 orang. Tapi belakangan terakhir ini kan kebanyakan mau pengen beribadah lagi, mungkin dapat liburnya terakhir gitu. Jadi lebih banyak kita mesti menyediakan makanan lebih ekstra gitu. Kalau tidak salah jamaahnya kan tidak Ya. Ya, Hindustan gitu kayak gitu. Pakistan ya. Suka nggak ada. Tapi mereka jarang buka puasa di sini lah, cuma tarawih. Ada. Iya, kebetulan ini juga dibuat. Kebetulan suaminya tidak hadir. Kalau saya alhamdulillah sama hadir. Iya, selalu sama hadir. Jadi tapi ibunya nggak ada. Ya ibu nggak ada. Iya, ibu tarawih kebanyakan. Kan ada benar juga ya. Ya seru kalau regular begini. Itu dia begitu tuh Mas. Jadi kadang-kadang ini bertentangan karena kebetulan Bu Aminah nggak datang. Nah kita ada, tapi dia bilang nggak ada gitu itu aja. Tapi ya udah Tapi kita selalu komunikasi, Iya. Selalu. Walaupun berantem Iya, kan namanya tanggung jawab ya. Itu udah pasti. Seminggu apalagi saat Ramadan seperti ini ya, hampir tiap hari kita video call. Itu ya. Untuk kontaknya ininya suka kangen nggak sih dengan Indonesia? Kangen pasti. Apalagi udah 2 tahun berpulangnya. Ini baru pulang ini. Kita kan udah 2 tahun nggak pulang. Saja. Kangen. Biasanya kalau sebelum pandemi Tahun sekali ya. Sebulan paling. Makan sih ya. Ya pekan Lebih sih. lah ya. Enggak, waktu dulu baru. Sekarang udah nggak bisa lagi nih menyangkul. Paling sedikit setahun sekali pasti kita Iya, pasti pulang. Ya, nggak liburan. Tapi kalau Bali kan udah 2 tahun sekali lupa di situ. Kalau yang ada ini kan dia putra lagi Iya. Pesantren mana sekali promosi. Iya, pernah tahu kan nanti ada yang ikut. Bu, masalahnya benar. Ada semua ibu-ibu pidato belum dengar, kita dengar ibu. Ada data. Puisi kita dengar Umi tahu kita. Enggak, kalau mewek dulu. Ya, dia tadi gue bilang, kok jadi imam bagus orangnya. Rezekinya. boleh cerita Iya. ini perjuangan hebatnya seperti apa ini? Selain dapat barokah dari nyediain makanan banyak orang berhasil ya. Iya, apa ya? Yang pasti kompak dulu dengan bapaknya. Iya, kita harus menyatukan visi misi dulu. Ya, namanya juga ibu. Gak ada satu ibu pun di dunia ini yang mau pisah dengan anaknya, Pak. Itu udah pasti. Oh, berat sekali. Ini kalau udah ngomong agak negara ya. Aduh, di awal-awal itu masih luar biasa. Ya, pasti ya. Dari seminggu, dia aku nggak mau, aku pokoknya mau seminggu aja. Tapi di belakang saya ada mas sama mbaknya. Ini iya. Kita berusaha terus itu mas. Dari yang pertama kita pondokin waktu itu kita ada waktu 2 minggu ya. Kita pergi ke Indonesia mencari pondok yang mana. Alhamdulillah sama ini putra Ustadz Jazuli Juwaini. Nah putri beliau itu juga bareng-bareng kan seusia juga. Kita akhirnya sepakat mondokkan di Al-Kahfi di Sukabumi. Cuma 3 hari mas. Kita kurang tawakalnya. Sama itu juga bertahan 3 hari. Kalau putra putri beliau mungkin setahun kalau nggak salah, nggak tahu ke sekolah yang lain.
cuma 3 hari, alhamdulillah. Dan kebetulan kan ibu bapak masih ada, itu juga karena kan cucu pertama tuh Mas, jadi mereka kayak aduh udah jangan lagi, nggak tega gitu kan, kayak gimana. Dikondali luar biasa. Akhirnya ya udah harus kita pulang 3 hari. Anak kedua kita coba lagi Amalia itu. Alhamdulillah dia mau di pondok di Malang, di Al Izzah ya. Putri mata luar biasa itu. Alhamdulillah setahun Mas. Setahun di sana, alhamdulillah juga kita dapat surat dari Kementerian. Anak kamu udah meninggalkan Belanda lebih dari 8 bulan. Ya Allah, nah, akhirnya gimana nih? Tawakal lagi, kita kurang kan, kita kurang pasrah sama Allah, luar biasa. Itu kan momen kita akui. Maksimal lama di sini waktu itu ya. Sekarang 6 bulan. Akhirnya ya Allah gimana ini ya udah kalau mama ini masuk seperti ini, akhirnya kita tarik Amalia ke sini. Ya kemudian di kalian tuh ada satu, cuma di kelas itu satu kursi aja. Ya, kayaknya mungkin untuk Amalia itu akhirnya dia masuk di situ udah. Nah yang ketiga ini nggak Bismillah ini ya Allah, kita harus tahu kalau nggak bisa itu udah. Lulus SD sini grup 8 ya, itu langsung. Iya, iya, itu. Dan dia saya tanya kan gimana kamu ya namanya orang tua juga ada langsung. Dan alhamdulillah saya juga ada masanya loh Mas. Ini bukan karena anak-anaknya mau, karena kan kita juga ada masa. Maksudnya artinya masa bukannya kamu enggak. Kita arahkan kamu kalau itu begini. Iya, pokoknya enggak. Pokoknya kamu harus coba. Kita gitu aja. Pokoknya kita arahkan ke sana. Iya. Terus dia coba dulu. Iya. Dan dia alhamdulillah mau tuh Mas. Nah, akhirnya kita nemu yang di waktu itu namanya Taskia, sekarang berubah jadi Tursina kan, baru tahun ini berubah. Alhamdulillah dari dia seminggu, mau minta pulang Mas. Alhamdulillah ya Allah seminggu, hati saya udah kecil-kecil ini gimana? Udah lah, dicoba lagi. Kalau coba itu kan nggak cuma seminggu, paling nggak minim 3 bulan dah. Itu udah di belakang setir tuh Mas. Ya Allah ini nggak pasti nih gara-gara ini pagi ya. Alhamdulillah nggak ada. Ya udah, aku mau 3 bulan. Alhamdulillah ya Allah udah. Pas kebetulan sebulannya kemudian liburan kan Mas, dibawalah sama temennya ini orang tuanya Santi ini ke Jogja. Udah ada kabar baik nih, katanya apa pas pulang dari Jogja, kenapa mau sampai SMP. Alhamdulillah Mas Karim ya Allah, kayaknya dulu itu benar. Nah iya, ketika awal di sana kita pulang dia berdiri nggak sampai kita sampai suain gini terus ya Allah sampai kita hilang aja dia baru masuk ya. Nah begitu dia mulai kerasan, begitu turun covernya kita nolak lah, Juval mana? Udah nggak ada. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Nangis saya, bukan nangis yang sedih, nangis ya bahagia ya. Terlihat semuanya akhirnya ya lulus SMP dia kan mah lulus aja di sini. Alhamdulillah sekarang udah kelas 2 SMA. Liburan Ramadan ya. Nah, nanti ini tanggal 20 Kalau 14 pesantren Mei. di Indonesia kan gitu kan, libur panjangnya di Ramadan. Iya, nanti 14 Mei ini balik. Tanggal 20 udah mulai masuk di Tursina. Oke. Iya, benar. Iya. Iya. Aduh, udah salah ya, susah ya, tapi ya alhamdulillah dengan ya perjuangan begitu ya ikut lihat kita aja sebagai orang tua kasih contoh aja begitu ya, terus kasih contoh untuk anak-anak ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang ya sekarang mereka karena udah berkeluarga, anak-anak saya ya udah punya cucu ya, alhamdulillah yang dari anak laki-laki putra saya udah juga 2 cucu perempuan laki, dari anak yang perempuan udah cucu 2 juga laki perempuan, jadi udah 2. Enggak, yang laki-laki menikah sama orang Filipina, yang perempuan kawin dengan Maroko. Iya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, tapi anak-anak puasa terus yang sama yang kecil juga tahu biar setengah hari, walaupun yang kecil belum belajar, tapi kalau putra semua alhamdulillah pada puasa. Ya terus nanti ketemu saya kalau yang bisa kalau acara-acara tentu kan udah punya keluarga ya, tapi nanti ada remaja di Jumat
Hari Jumat nanti katanya ada acara buka puasa di sini, nanti mungkin hadir gitu juga. Senang berarti. Ya, Masih diskon itu, bagus masih kalau diskon saya ya. begitu tuh. Karena jarang ada. Iya, yang apa PPI itu ya kelihatannya antusias mereka ya, bagus ya. Mesti diterusin itu. Karena itu Anak kan muda buat, ya. buat penyemangat mereka juga. Remaja ya. Ya, Ya. Putri. Udah punya Belum mau, masih kecil. Ya, kalau saya sih umur hampir 13 tahun ke bulan Mei. Putrinya. Putri. Ya, cuman ya itu karena saya juga ya namanya juga manja tanggung ya. Jadi karena ada perubahan dari sikapnya yang kayak kita nggak pernah dengar kayak gitu. Iya gitu. Karena saya nanya, Tante Muti gimana nih kalau anak ibu gimana? Iya. Ini aja bahasa Indonesia. Ya maksudnya dengan dia kadang-kadang dia jawabnya bahasa Indonesia separuh, bisa Belanda separuh gitu. Jadi ya kadang-kadang kita dengar dia lucu gitu ya. Mau. Ke masjid nggak sekarang udah nggak mau. Sekarang udah nggak mau Karena susah. biasanya anak-anak begitu karena banyak kaoswearnya ya. Ya. Udah kerja dari Oh, sekolah. Ini dulu ya, PR, ya. Jadi ya, jadi udah pada kan, jadi udah pada sibuk. Saya juga ngalamin karena waktu anak-anak umur segitu juga begitu. Jadi Karena saya juga nanya ke Mbak Lili, mana ya Mbak Lili kok sekarang? Ya Mina, kita jangan terlalu keras. Kalau saya kan orangnya keras ya, gitu. Maksudnya buat takut ya kan Mbak Lili. Bukan, maksud saya tuh keras gini, gimana ya? Karena sebentar ya, sebentar. Ini maksud saya tuh kerasnya karena kan saya tuh dari Indonesia gitu kan Indonesia kita kan nggak bisa gimana gitu kan. Nah kalau suami saya tuh kayaknya kan udah puluhan tahun di sini jadi karakternya beda sama saya. Dia orangnya los, kalau saya tuh nggak bisa lepas gitu. Jadi situ aja kadang-kadang Mbak Lili kita saya nanya pada ibu yang lain gitu. Iya, ada juga kadang-kadang ngomong ke situ. Ya, kita selalu, walaupun kita begini atau kita video kan, kita juga suka konsumsi di Kita luar. nggak banyak konsumsi aja loh. Kita suka keluar. Ini kapur semua. Kalau super woman. Ya, kita suka keluar juga gitu ya. Karena saya kan bingung gitu ya, karena mereka kan udah anaknya udah gede-gede, kalau saya kan masih kecil gitu. Jadi kadang-kadang ngeri-ngeri juga gitu, gimana kayak anak perempuan gitu. Jadi iya, saya nanya gimana, jangan terlampau dikerasin gitu. Jadi jangan juga dilosin. Nanti kita karena gitu nanya. kita Kita kan karena kita didikan orang itu juga ngerti yang mana saatnya direm, yang mana saatnya itu kan nggak ngerti gitu. Ya bang nggak ngerti dia susah kadang-kadang ya cuman gitu aja sih. Dulu sih anak saya juga aktif di sini di bawah. Tapi udah belakangan berapa tahun ini udah nggak mau lagi dia gitu. Soalnya mama paling di sini masjidnya jauh ya. memang begitu sih. Nanti lama-lama juga nanti. Tapi kalau dia disuruh sholat sih sholat. Iya. Ya. Tapi yang Terus puasa gitu. Cuman ya ke masjid itu udah susah dibawa. Baik Bu, saya akan merefleksi sedikit ini. Jadi tidak hanya dapur, tapi ternyata dari cerita ini ada dapur Indonesia yang dibangun di keluarga di sini. Saya ingin Ibu ajak Ibu merefleksikan perjalanan dari tahun 80 dari 9 berapa tadi Bu? 2002 ya. Ibu dari 2002 masih Indonesia ACI harga mati itu. Ya. warna putih mana hijau Saya merah cuma kita berdua Terus dulu. Ya, tapi kalau anak-anak kan di sini dia boleh pilih kalau nggak ada saya mau hijau atau ini boleh dia boleh pilih ya. Tapi karena ya sama saya sama bapak ya sama suami ini ya saya juga kan Pak Mas Karim maksudnya Pak Oka kenal tuh almarhumnya di sini aktif berat sekali tapi ya sekarang almarhum jadi ya dari dulu ini itu terus luar biasa Opang luar biasa alhamdulillah gitu. Dari situ Ibu melihat Indonesia dari jauh seperti apa? Agak abstrak tapi yang kalau Ibu rasakan
dari dulu pertama berangkat sampai sini Indonesia yang Ibu cintai Aceh gitu. Untuk Makanannya kali ya. Masih nggak pengen punya harapan untuk balik dan Udah pasti. pasti itu sih Udah kalau pasti. saya, tapi karena kita memang kita Iya. ada Ya. Tapi Mas karena kita tiap tahun pulang ya ke Indonesia ya, kadang-kadang saya juga bisa ya 2 kali setahun juga bisa dulu karena kebetulan saya kerja di catering yang yang bisa ada fasilitas tiket murah, jadi saya bisa pulang itu kalau nggak sih tiket mahal kan bisa juga kadang-kadang setahun 2 kali, jadi nggak terlalu itu, jadi kalau nggak pulang kangen, masih pengen pulang ke Indonesia gitu kalau di liburan walaupun cuma sebentar gitu. Cuma kalau perubahan Indonesia dari yang dulu sampai sekarang tuh jauh beda. kan tiap tahun pulang pasti ada Iya. Ya ada perubahan dari segi bangunan, dari segi makanan, dari segi harga udah pasti jauh beda. Kalau dari misalnya perubahan ya gitu, untuk dari segi politiknya juga udah beda gitu. Jadi sekarang ngomong politik ini maksudnya kan dia bilang perubahan gimana sih? Dia mesti jelasin dong. Iya, pasti peran mama penting ya. Iya. Iya. Sudah tadinya langka nggak ada, akhirnya di demo barangnya ada tapi mahal. Iya. Ya sih, selain kangen sama famili kalau ke Indonesia Udah pasti ya, sama itu famili udah pasti. makanan kita kangen. Iya, dari segi makanan, kalau kita pulang sih rata-rata di samping dari ketemu keluarga ya, Iya. itu pasti cari kuliner. Iya. Pasti itu pasti itu kan ya. Ya pasti. Saya pun yang terakhir sejak anak ada di pondok itu kan memang sering ke Indonesia. Jadi ya bukan sedikit lagi banyak terobati. Nah dari situ saya bukan menyimpulkan sih, cuman ya Allah kok kayak gini gitu ya. Jadi di sini tuh kan semua tertata rapi gitu ya. Kayak mulai dari chicken box-nya, dari jalannya, Sudah dari pulang ya, asuransi kesehatan itu yang paling penting. Yang biasa kita di jalan gitu ya, jalan lebih bersih semua. Di sana itu masya Allah penuh dengan apa namanya mas? Ya Allah di situ. udah di SMS. Iya, itu yang makin parah. Dengan baliho itu overall di mana-mana baliho ini. Ya Allah, jadi kita iya, kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau sini kan tetap terapi, apalagi untuk kematian kita juga sudah ada di sini, asuransi kematian, asuransi kesehatan, bahkan untuk mobil pun juga ada, asuransi rumah, semua kan semua tetap terapinya. Jadi kita nggak harus mikir kalau meninggal, dapat dari mana duitnya? Nggak seperti itu. Sakit ke rumah sakit, kita udah nggak usah, maksudnya nggak usah mikir lagi kita dapat mau bayar gimana. Di sini rumah sakit. Masuk rumah sakit sebulan 2 bulan keluar sudah cuma halo dah vaksin sudah keluar. Di Indonesia kan kita masih bayar. Kalau garis besar itu kalau saya rata-rata dengar dari ibu atau bapak tuh mereka itu udah pasti cinta Indonesia dan mereka pasti akan pulang. Cuman kalau sudah pensiunnya mereka tuh pasti juga maunya tuh pulangnya 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di sini. Tapi untuk pulang selamanya kayaknya susah. Ya karena dari segi ya seperti yang Bu Lili bilang tadi kesehatan, asuransi kesehatan kalau kita matiin di sini, iya gitu. Kalau kita di Indonesia kan kita nggak terjamin gitu. Apalagi di situ kalau udah sakit, udah habis. Iya, dan lagi kan kita, terutama saya nih pribadi sudah 35 tahun di sini. Saya sudah membangun relasi teman, sahabat, saudara semua di sini. Nah, saya di Indonesia kemarin itu ya kurang lebih 5 tahunan ya, ini ya. Itu saya nggak ada siapa-siapa di sana kecuali saudara saya. Jadi saya untuk membangun relasi lagi untuk ingatnya kesusahan karena kebiasaan kita sini kan kita open gitu sama orang, kita nggak pernah rasa-rasa gitu aja di sini. Nggak lagian kalau di Indonesia itu kan saingannya ya tinggi gitu. Bukan ya, nggak artinya kalau misalnya kita kan di desa jadi nggak ada seperti itu. Jadi orangnya tuh mindsetnya mereka juga beda dengan apa yang kita ini. Banyak. Kan kita selalu setiap waktu misalnya, Bu Muti bawa ini, Bu Amir bawa ini, saya bagian ini. Kita sama-sama. Nah, dan kita maaf ya, kita langsung ke handle.
anak-anak Udah aja dengar kan biasa. Di sana siapa kamu? Nah itu saya sumpah juga kaget itu. Wah shock banget. Nah terus saya bilang, terus saya bilang nanti ibu bagian nanti ini ya. Pas hari hanya Allahu Akbar sampai seni itu bulu saya kayak mau copot ya Allah ya Rabbi kita juga pengen buat ternyata sudah nggak sesuai dengan apa yang kita sudah jalani selama ini di sini. Kita di sini aja keluar kalau lagi musim panas ya. Kita kalau mau ke supermarket belanja apa yang kurang gitu pakai baju daster aja orang malah seneng. Iya kan kita baju daster kayak batik. Enggak, betul baju daster kita kayak batik gitu. Ih kok bagus amat batiknya, padahal itu baju tidur. Tapi buat orang Indonesia, mana mau dia ke mall ke supermarket kayak gitu kan? Iya. Jadi untuk tinggal untuk pulang selama di sana kita kasih ini. Iya, selain itu juga kan kita juga di sini bukan keluarga aja. Maksudnya seperti saya juga anak sama cucu di sini ya. Jadi kayak kita untuk pikir lagi gitu untuk tinggal di Indonesia untuk liburan 6 bulan mungkin ini tapi kalau ya kesehatan. Alhamdulillah iya di sana. Saya sering dengar cerita orang udah sepuh, Ya, kalau sekarang udah banyak juga. Apalagi kita kan nggak ada teman di sana ya. Jadi kan ini kita video callan kita di sana. Bahkan di sini. Kita ngapain? Kita bilang Kangen bertengkar, kangen ini. ini mau balik nggak? Enggak saya nggak mau di Indonesia, mau di sini. Ini ngomong-ngomong buka puasa ya, mau buka puasa nih kita di bakso nungguin. Saya mau tidur dulu. Ya mudah-mudahan pokoknya kita mengharapkan pokoknya yang muda itu terus kayak mereka juga kita yang tua istilahnya tapi tetap kita stay untuk mereka pokoknya kita bantu makanya jadi kalau walaupun misalnya suatu saat kapan-kapan mereka nggak bisa yang tua tetap kita maju untuk supaya yang muda itu jalan terus gitu. Bikin workshop. Sebenarnya waktu itu Bu Lili udah pernah tuh bikinnya coba pernah ibu-ibu udah bikin waktu itu. Belum. Iya, insya Allah. Iya benar. Nanti kita itu Ibu Lili kita Oh benar. Iya, benar. Jadi kayak kita zaman sekolah itu PKK. Iya. Kita lihatin nanti kita ada insya Allah yang bermaju. Harapan kita anak-anak kita menjadi penerus kita. Amin ya Allah. Ini gedung udah kita beli dengan susah payah ya dengan segala kerumitannya ya. Nah, harapan kita anak-anak kita akan meneruskan perjuangan kita sehingga nanti Alif akan menjadi semakin maju, semakin besar di bawah tangan-tangan anak-anak kita. Itu harapan. Amin. Insyaallah. Amin. Sama lebih kurang lah kita juga begitu ngarepin anak. Kita istiqomah terus itu. Jangan terpengaruh dengan pergaulan yang bebas di luar. Amin. Terus dia bisa mendekat diri pada ajaran Islam. Dimanapun dia mau di PPM atau mau di mana yang penting jalurnya benar-benar yang Islam gitu ya, jangan sampai terpengaruh dengan orang luar gitu. Ya maksud kita dari segi agamanya, dari segi agama mana aja gitu ya. Jadi kalau memang itu pasti ini bukan batas dulu. Ya, insya Allah. Ini kan pemanasan. Benar. Mbak Meka. Ya, bahasa Indonesia. Amin. Ya. Untuk generasi berikutnya. Gizi itu tidak hanya fisik dari makan
sisi Ya. hati, sisi psikologis, sisi macam-macam yang tadi ibu-ibu sudah cerita banyak pertama berangkat sampai hari ini. Saya pikir ini perlu apa namanya kita lanjutkan Bisa. asuransi, pekerjaan dan lain. Semoga bisa kita lalui perjuangan juga. Terima kasih ibu-ibu. Mohon maaf apabila mengganggu. Semoga Enggak senang ya. Ya. Senang. Semoga ibu-ibu sehat. Amin. Anak-anak juga diberkati. Amin. Pak Karim juga. Ya, Pak Karim keluarga juga ya. Sama istri. Mbak Fitri ya. Terima kasih. Kita akhiri, kita tutup dengan Alhamdulillah. sampai jumpa lagi di podcast edisi selanjutnya dan Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan, selamat buka puasa. Selamat buka puasa. Bagi yang puasa. Nah, kita semuanya Ini puasa. maksudnya bagi wabarakatuh. iya, itu bagi yang di